Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Indrawani dengan NIM 200101022, Prodi S1 Keperawatan Stikes Piala Sakti Pariaman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cairan elektrolit. Cairan elektrolit. Cairan adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu, sedangkan elektrolit adalah mineral bermuatan listrik yang ada pada tubuh manusia. Elektrolit bisa ditemukan di dalam darah, keringat, air seni, dan cairan tubuh lainnya. Kebutuhan cairan dan elektrolit adalah suatu proses dinamik karena metabolisme tubuh membutuhkan perubahan yang tetap dalam merespon terhadap stresor fisiologis dan lingkungan. Kompartemen cairan terbagi menjadi dua kompartemen utama, yaitu 1. Cairan intraseluler atau CIS dan cairan ekstraseluler atau CES. Cairan intraseluler adalah cairan yang terkandung di dalam sel. Pada orang dewasa, kira-kira 2/3 dari cairan tubuh adalah intraseluler, sama kira-kira 25 liter pada rata-rata pria dewasa yang berat badannya 70 kg. Sebaliknya, hanya setengah dari cairan tubuh bayi adalah cairan intraseluler. Cairan ekstraseluler atau CES. Cairan ekstraseluler adalah cairan di luar sel. Ukuran relatif dari cairan ekstraseluler menurun dengan meningkatnya usia. Pada bayi baru lahir, kira-kira setengah cairan tubuh terkandung di dalam cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler dibagi menjadi A. Cairan interstisial atau CIT. Cairan ini berada di sekitar sel. B. Cairan intravaskuler atau CIF. Cairan yang terkandung dalam pembuluh darah. C. Cairan transseluler atau CTS. Cairan yang terdapat di dalam rongga khusus dari tubuh. Fungsi cairan. 1. Sarana untuk mengangkut zat-zat makanan ke sel-sel. 2. Mengeluarkan buangan-buangan sel. 3. Membantu dalam metabolisme sel. 4. Sebagai pelarut untuk elektrolit dan non-elektrolit. 5. Membantu memelihara suhu tubuh. 6. Membantu pencernaan. 7. Mempermudah eliminasi. 8. Mengangkut zat-zat seperti hormon, enzim, sel darah putih, dan sel darah merah. Pergerakan cairan tubuh. Cairan dan elektrolit bergerak dari satu kompartemen ke kompartemen lain untuk memfasilitasi proses-proses yang terjadi di dalam tubuh, seperti oksigenasi jaringan, respon terhadap penyakit, keseimbangan asam basa, dan respon terhadap terapi obat. Pergerakan cairan dan elektrolit melalui 3 fase, yaitu 1. Plasma darah bergerak dalam tubuh melalui sistem sirkulasi, nutrisi, dan cairan diambil dari paru dan traktus gastrointestinal. 2. Cairan interstisial dan komponennya bergerak di antara kapiler darah dan sel. 3. Cairan akan bergerak dari interstisial ke sel pada arah sebaliknya. Cairan dan komponennya akan bergerak balik dari sel ke ruang interstisial dan kemudian ke kompartemen intravaskuler. Keseimbangan cairan. Keseimbangan cairan adalah esensial bagi kesehatan. Dengan kemampuannya yang sangat besar untuk menyesuaikan diri, kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan cairan ini dinamakan homeostatis. Prinsip dasar keseimbangan cairan. A. Air bergerak melintasi membran sel karena osmolaritas cairan intraseluler dan ekstraseluler. B. Membran sel hampir sangat impermeabel terhadap banyak zat terlarut karena jumlah osmol dan cairan ekstraseluler atau intraseluler tetap konstan. Mekanisme homeostatis yang mengatur cairan dan elektrolit tubuh. 1. Baroreseptor. Baroreseptor merupakan reseptor saraf kecil mendeteksi perubahan-perubahan pada tekanan dalam pembuluh darah dan menyampaikan informasi kepada saraf pusat. 2. Renin. Enzim yang mengubah angiotensinage, suatu substansi tidak aktif yang dibentuk oleh hepar, menjadi angiotensin 1 dan angiotensin 2. 3. ADH dan mekanisme rasa haus mempunyai peran penting dalam mempertahankan konsentrasi natrium dan masukkan cairan oral. Masukkan air dikendalikan oleh pusat rasa haus yang berada di hipotalamus.
4. Osmoreseptor terletak pada permukaan hipotalamus, merasakan perubahan dalam konsentrasi natrium. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. A. Usia. Usia berpengaruh terhadap proporsi tubuh, luas permukaan tubuh, kebutuhan metabolik, serta berat badan. Bayi dan anak di masa pertumbuhan memiliki proporsi cairan tubuh yang lebih besar dibandingkan orang dewasa. Karenanya, jumlah cairan yang diperlukan dan jumlah cairan yang hilang juga lebih besar dibandingkan orang dewasa. B. Aktivitas. Aktivitas hidup seseorang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan cairan dan elektrolit. Aktivitas menyebabkan peningkatan proses metabolisme dalam tubuh. 3. Iklim. Normalnya, individu yang tinggal di lingkungan yang iklimnya tidak terlalu panas tidak akan mengalami pengeluaran cairan yang ekstrim melalui kulit dan pernafasan. 4. Stres. Saat stres, tubuh mengalami peningkatan metabolisme seluler, peningkatan konsentrasi glukosa darah, dan glikolisis otot. Mekanisme ini mengakibatkan retensi air dan natrium. Di samping itu, stres juga menyebabkan peningkatan produksi hormon antidiuretik yang dapat mengurangi produksi urin. 5. Penyakit. Pasien yang menderita diare juga dapat mengalami peningkatan kebutuhan cairan akibat kehilangan cairan melalui saluran gastrointestinal. Gangguan jantung dan ginjal juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. 6. Tindakan medis. Beberapa tindakan medis menimbulkan efek sekunder terhadap kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Tindakan pengisapan cairan lambung dapat menyebabkan penurunan kadar kalsium dan kalium. 7. Pengobatan. Penggunaan beberapa obat seperti diuretik maupun laksatif secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan kehilangan cairan dalam tubuh. Akibatnya terjadi defisit cairan tubuh. Gangguan atau masalah dalam pemenuhan kebutuhan cairan. 1. Hipovolume atau dehidrasi. Ada 3 macam kekurangan volume cairan atau dehidrasi. Yang pertama, dehidrasi isotonik. Terjadi jika kehilangan sejumlah cairan dan elektrolitnya yang seimbang. 2. Dehidrasi hipertonik. Terjadi jika kehilangan sejumlah air yang lebih daripada elektrolit. 3. Dehidrasi hipertonik terjadi jika tubuh lebih banyak kehilangan elektrolitnya daripada air. Macam-macam dehidrasi atau kekurangan volume cairan. A. Dehidrasi berat memiliki ciri-ciri 1. Pengeluaran atau keringat cairan 4-6 liter. 2. Serum natrium. 3. Hipotensi. 4. Oliguria. 5. Nadi dan pernafasan meningkat. 6. Kehilangan cairan mencapai besar 10% dari berat badan. B. Dehidrasi sedang memiliki ciri-ciri 1. Kehilangan cairan 2-4 liter atau antara 5-10% berat badan. 2. Serum natrium. 3. Mata cekung. C. Dehidrasi ringan dengan terjadinya kehilangan cairan mencapai 5% berat badan atau 1,5-2 liter. 2. Hipervolume atau overdehidrasi kelebihan cairan. Keadaan hipervolume dapat menyebabkan pitting edema yang berada pada darah perifer atau akan mencekung setelah ditekan pada daerah yang bengkok. Non-pitting edema tidak menunjukkan tanda kelebihan cairan ekstrase, tetapi sering karena infeksi atau trauma yang menyebabkan pengumpalan membekunya cairan pada permukaan cairan. Penata laksanaan terapi cairan. Penata laksanaan terapi cairan meliputi 2 bagian dasar yaitu 1. Resusitasi cairan. Ditunjukkan untuk menggantikan kehilangan akut cairan tubuh sehingga seringkali dapat menyebabkan shock. Terapi ini ditunjukkan pula untuk ekspansi cepat dari cairan intravaskuler dan memperbaiki perfusi jaringan. 2. Terapi rumahan bertujuan untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.